Alhamdulillah, dengan dirinya bisa berucap memuji Allah sebagai tanda syukur atas segala kenikmatan Allah. Akan tetapi bukan hanya sekedar berucap Alhamdulillah, berarti kita telah bersyukur nikmat Allah dengan hakikat nikmat tersebut kita syukuri. Ulama berkatakan bahwasanya hakikat bersyukur nikmat Allah adalah suatu nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita gunakan untuk melakukan hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, begitu banyak nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita, nikmat besar yang kita berdoa kepada Allah untuk kita mengampunnya apapun tersebut dalam kita. Bahkan kita berdoa kepada Allah agar menambah dan memperkuatnya sampai kita berpulang ke rahmatullah, yaitu nikmat dan nikmat Islam. Lalu nikmat kesehatan yang Allah berikan kepada kita, mata yang mampu memantau, telinga yang mampu mendengar, lisan atau lidah yang mampu berucap, tangan dan kaki yang mampu kita gerakan, akal yang cerdas, nikmat fasilitas kehidupan, nikmat ketenangan dan keselamatan yang kita dapatkan saat ini merupakan nikmat-nikmat agung yang wajib untuk kita syukuri. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dari sekian banyak nikmat Allah tersebut, begitu banyak yang perlu kita syukuri. Bahkan tidak sedikit nikmat Allah kita syukuri, kita gunakan nikmat tersebut untuk bermaksiat kepada Allah, melanggar syariat Allah, bertawanan Allah, menjauhkan diri kita dari apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjadikan diri kita hamba yang pandai bersyukur, bersyukuri nikmat Allah dan menggunakan segala nikmat Allah untuk taat, tidak kita gunakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada hari Jumat yang penuh berkah ini, melalui mimbar ini, kami selaku khatib menasihati diri kami pribadi dan mengajak kita semua untuk senantiasa berusaha meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena nilai-nilai ketakwaan yang dikemas dalam keimanan itulah yang akan
kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah agar disampaikan kepada pemimpin yang mulia dan memuliakan oleh Allah mulia baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai sahabat dan pengikutnya. Mudah-mudahan kita semua dapat syafaatnya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Saat ini kita terus melakukan nikmat Allah. Kita menambahkan diri dengan melakukan ketaatan demi ketaatan kepada Allah. Namun ketaatan yang kita harapkan yang telah kita lakukan adalah ketaatan yang mantul yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa artinya ibadah kalau tidak dapat kabul dari sisi Allah Subhanahu wa taala? Di dalam Al-Quran begitu banyak Allah menyebutkan kalimat wa'amilus shalihat, di antaranya di dalam surah Al-Asr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Apakah makna daripada amal soleh? Apakah setiap amal yang kita lakukan daripada sholat, berpuasa, berhaji, berumrah, membayar zakat, berzikir, membaca Al-Quran, silaturahmi dan lain-lain merupakan amal soleh? Memang itu surah perkataan daripada amal soleh. Tapi makna amal soleh adalah suatu amalan yang makbul, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa artinya sholat yang kita lakukan beribu-ribu rakaat, umrah haji yang kita lakukan berpuluh atau belasan kali adanya, atau masjid yang kita bangun infak sholatnya tetapi tidak mendapatkan kabul di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim alaihissalam bersama putranya setelah mereka cukup lama membangun Ka'bah dengan susah payah, selesai Ka'bah dibangun, maka yang mereka ucapkan adalah Rabbana taqabbal minna, ya Allah terimalah apa yang kami amalkan ini, apa yang kami lakukan ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di atas mimbar ini yang penuh berkah ini kami hanya ingin mengingatkan kepada kita semua agar menjaga amal kita, agar kita menjadi amal yang langsung, amal yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak faktor yang menjadikan amal soleh makbul di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di sini kami angkat tiga yang terpokok, yang terpenting, yang harus kita angkat dan harus kita perhatikan semua. Sholat yang kita lakukan, ibadah puasa, haji, kurban, apapun yang kita lakukan dan ketaatan, haruslah memperhatikan tiga perkara ini. Selain masih ada perkara-perkara yang lainnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang pertama, setiap amal ibadah haruslah disertai dengan ilmu syariat. Tidak mungkin seseorang melakukan ketaatan kepada Allah sementara dia tidak melakukan sesuai dengan apa yang diajarkan oleh syariat Allah, tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Orang yang melakukan ibadah tanpa ilmu bukan hanya sekadar tidak akan mendapatkan pahala, boleh jadi justru bahkan dia mendapat dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala atas kelalaiannya dengan beribadah tanpa ilmu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Suatu hari Rasulullah SAW duduk bersama para sahabatnya di masjid yang mulia. Datang seorang laki-laki masuk ingin bergabung bersama Rasulullah. Laki-laki ini mengerti, ia masuk masjid dan ia melakukan sholat 2 rakaat. Rasul menyaksikan dia sholat. Sahabat bersama Rasul pun menyaksikan ini orang sholat. Setelah dia sholat, lalu ia mengambil ke Rasulullah sambil mengucapkan salam. Rasul pun menjawab salam tersebut. Setelah Rasul menjawab salam tersebut, Rasul mengatakan, "Sholli, fa innaka lam tusalli." Sholatlah engkau, sesungguhnya engkau belum sholat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Laki-laki ini bingung dengan keadaannya. Dia berpikir kalau Rasul menyaksikan kamu tidak telah sholat,
Tetapi Nabi Muhammad mengatakan, "Sholli, fa innaka lam tusalli." Kalau kami diperintah Rasul, maka dia mengenal sholatnya. Rasul pun memperhatikan gerak-gerik sholat orang tersebut. Selesai mengenai sholat, lalu ia mengambil Rasul. Setelah kembali Rasul mengatakan, "Sholli, fa innaka lam tusalli." Sholatlah engkau, sesungguhnya engkau belum sholat, kata Rasulullah. Kejadian ini sampai 3 kali berulang. Masyaallah muslimin rahimahullah. Terus kejadian yang ketiga datang perintah yang ketiga, maka berkata orang ini dan dengan dirinya tentulah banyak kesalahan yang ada pada dirinya dalam sholatnya, sehingga Rasul berkata bila belum sholat. Lalu dia pun mengatakan kepada baginda Rasulullah SAW, "Adini ya Rasulullah, ajarkan kepadaku ilmu ya Rasulullah." Rasul pun mengatakan bagaimana sholat yang sebenar-benarnya. Masyaallah muslimin rahimahullah, ini merupakan satu contoh dalam satu ibadah pokok dalam Islam. Lalu pertama kedua yang menjadikan sambungnya amal ibadah kita adalah mungkin yang banyak kita lalaikan, yaitu menggunakan amal ibadah. Bahkan yang kita makan dan minum haruslah kita yakini dari sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita beribadah menggunakan duit atau harta yang dihalalkan oleh Allah. Jangan yang haram dan sesuatu harus kita jauhi. ولا تعجل يكون بما فيه من الآية وذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه المجاهدين الطاهرين. أما بعد، فيا أيها الحاضرون، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك على سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قوي يا هاجان. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والقرون والسلاسل والمياه وسوء الفتن والمياه ما ظهر منها وما بطن. أما لله إندونيسيا خاصة وسائر الكل للمسلمين عامة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم
واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.